berformulir kesediaan untuk dicalonkan menjadi Wakil Ketua Umum PSSI di periode selanjutnya. Mohon dukungannya. Hari ini saya datang bersama perwakilan dari teman-teman yang mengusulkan. Ada dari Asprop Banten dan Perseram Kabupaten Serang, ada dari PSIM Yogyakarta, ada dari Asprop Maluku, Persekat Tegal, Sulut United, dan teman-teman lainnya yang mungkin diwakili oleh teman-teman di belakang saya ini. Mohon doa dan dukungannya. Selayaknya ini adalah hal yang selama kurang lebih 20 tahun saya tekuni. Bagi saya sepak bola itu suatu pengabdian. Mungkin ini sedikit momen haru juga untuk saya sendiri ketika memutuskan untuk mengabdi dan bekerja di bidang yang akan selalu saya cintai, yaitu sepak bola. Mbak, alasan kembali lagi kenapa, Mbak? Alasan turun gunung, Mbak. Dari dulu nggak ada di gunung lah, gunung apa gitu. Kita ini kadang-kadang nggak bisa mencari alasan kenapa kita mencintai sesuatu. Mungkin kalau teman-teman pada punya pacar, punya kekasih, terus ditanya, kenapa kamu mencintai saya? Kenapa sayang sekali? Apakah karena cantik? Apakah karena baik hati dan lain sebagainya? Begitu pula dengan cintaan saya di sepak bola. Dengan semua aral melintang, saya pun tidak bisa mendeskripsikan itu, dan saya rasa hal itu harus dideskripsikan dengan suatu aksi yang nyata. Dan saya alhamdulillah teman-teman mengusulkan saya untuk kembali menjadi Wakil Ketua Umum PSSI, menjadi bakal calon Wakil Ketua Umum PSSI, dan saya harap itu adalah satu wadah yang saya bisa mendeskripsikan kecintaan saya itu menjadi suatu aksi nyata, menjadi suatu yang bermanfaat bagi sepak bola dan Indonesia ke depan. Mbak, kenapa wakil bukan ketua, Mbak? Kenapa menjalankan wakil bukan ketua? Yang pertama, semua ini ada prosesnya. Kita tahu ya, teman-teman pasti tahu sekali. Di sepak bola sesuatu itu selalu ada prosesnya juga. Saya sadar masih banyak kekurangan diri, dan kita lihat banyak orang-orang hebat yang dicalonkan untuk menjadi dan diusulkan untuk menjadi ketua umum, dan karena segala sesuatu itu perlu jenjang dan perlu proses, makanya saya memutuskan untuk bersedia menjadi calon wakil ketua umum dari atas usulan teman-teman. Ibu bisa menyikapi kondisi PSSI saat ini seperti apa, Bu? Dan ini kan Liga 2 juga dihentikan, mungkin Ibu sudah punya rancangan atau program ke depan seperti apa nih Bu kira-kira? Kayaknya kalau saya jawab sekarang kita sampai subuh ngobrolnya. Karena teman-teman pasti tahu ada berbagai macam usulan dan pemikiran. Tapi saat ini adalah niat ya, karena sesuatu harus diawali dengan niat yang baik dan komitmen yang baik. Dan nanti tentunya saya pasti akan bekerja sama apabila terpilih, bekerja sama dengan ketua umum sesuai dengan visi yang akan diterapkan ke depan. Dan akan bekerja sama dengan ketua umum yang nanti akan terpilih sesuai dengan visi beliau ke depan dan beserta jajaran perangkatnya. Dan yang pasti PSSI ini miliknya anggota. Kita yang duduk menjadi pengurus nantinya apabila terpilih, ini sifatnya diusulkan oleh anggota. Jadi bagi saya pelayanan kepada anggota adalah nomor satu, itu aja. Target utamanya target utama jika nanti terpilih menjadi wakil. Nah, yang pasti yang pertama saya harus diganti dengan program yang nanti dari visi yang akan diusung oleh ketua umum PSSI. Karena selayaknya wakil ketua umum PSSI itu mendampingi dan membantu ketua umum dalam menjalankan tugasnya, juga satu dengan badan komite eksekutif, satu badan komite eksekutif. Nah, badan komite eksekutif ini kan adalah representatif dari anggota. Maka hal yang paling harus dilakukan pertama kali adalah tukar pikiran dari anggota, karena itu harus datang dari bottom up, bukan dari top down. Siapa Pak yang bakal didampingi? Yang ingin didampingi siapa? Kalau itu karena kita berjalan untuk pemilihan dari masing-masing, kita lihat menurut saya seperti itu. Ibu bisa soal Liga 2 dihentikan, apakah ini akan mengabdi ke PSSI kembali? Apakah alasan utama kemarin tidak ikut lagi dalam kepengurusan AFF baru? Oh, nggak ada alasan itu, tidak saling terkait ya, untuk hal tersebut nggak saling terkait. Jadi seyogyanya gini, kita berkarya untuk sepak bola bisa dari mana saja, bisa dari area mana saja, bisa di dalam, bisa di luar. Yang membedakan adalah impact, yang membedakan adalah impactnya dan bagaimana kita bisa utilize, kita punya knowledge, kita punya pengetahuan
untuk sesuatu yang lebih besar. Maka dari itu saya berkomitmen untuk bersedia maju menjadi calon wali kota. Mbak Tisa, ada Tisa. voter sih Mbak, total ada yang dukung. 80. Total enggak total Yang yang mendukung. Kita nggak bisa ngomong gitu kan sekarang, karena posisinya sekarang semua adalah pengusulan. Karena PSSI diusulkan satu saja sudah, apabila dia bersedia bisa jadi calon kan gitu. Kan mekanismenya kan seperti itu. Jadi bukan seperti mekanisme kita mengumpulkan suara kemudian ada minimum, enggak. Kan mekanismenya satu saja karena memang dari anggota untuk anggota. Gitu. Jadi kalau kita ngomongin sebaran itu kayaknya too early. Yang penting saya sekarang menjawab pengusulan dari anggota dengan kesediaan saya. Mbak Tisa, sekarang kan sedang polemik Coach Sintayong stay atau Coach Sintayong. Oh, kita tahu kalau Mbak Tisa yang tadi dulu. Emang ya ini ya kan. Mbak Tisa yang Mbak Tisa yang bawa Coach Sin ke sini kan ngelatih timnas, sementara kontrak Coach Sin juga akan berakhir di akhir tahun ini. Jika Mbak Tisa terpilih, apakah Mbak akan mempertahankan Coach Sin atau? Seperti yang tadi saya bilang ya, PSSI itu adalah satu organisasi yang besar gitu. Badan eksekutif yang berdiri, yang mengerjakan aktivitas dan memiliki wewenang eksekutif. Itu adalah presentasi daripada anggota. Jadi kita nggak bisa menurut saya atau ini baiknya bagaimana atau apa enggak gitu. Jadi kita harus mempertimbangkan keseluruhan dan pastinya ini adalah early stage dulu untuk saya menjawab komitmen dan dukungan dari teman-teman, dan kemudian nanti kita akan bersama-sama dengan ketua umum terpilih dan nanti kita akan pastinya membuat program dengan lebih detail. Hal itu pasti nggak bisa dijawab sekarang, ya kan? Berarti sebelum bisa Nexus bisa dibilang ya, kemarin kan banyak program yang sudah Kamu dibentuk. tegang banget ya. Aduh, lagi. Terus mungkin ada program yang menjadi andalan nanti ingin dijalankan lagi yang sekarang sudah berhenti banyak, soalnya ada Liga 1 yang tidak jalan. Ada beberapa kalau Mbak Tisa sendiri gimana nih? Gini, di sepak bola itu kita mengurusi itu 3 pilar penting. 1 adalah pemain, 2 adalah wasit, 3 adalah pelatih. Segala macam hal yang berputar di area itu, mau kita ngomongin infrastruktur, mau kita nanti ngomongin sistem kompetisi, mau kita nanti ngomongin pembinaan usia muda, nanti kita bisa bicara juga masalah sinergi dengan pihak-pihak eksternal, kita ngomongin komersialisasi bisnis, gimana integrasi membangun industri sepak bola yang baik. Semuanya adalah ujung-ujungnya untuk mengangkat profesi ketiga orang ini, dan ini adalah marwahnya di dalam anggota PSSI. Teman-teman nih yang ada di belakang saya dibina oleh Asprof, dibina oleh Askap, Askot, kemudian di nurture oleh klub akan membina lewat situ. Jadi semuanya harus sinergi. Jadi kalau bagi saya kita harus berani. Yang pertama itu kita harus berani, kita harus jelas apa yang akan kita tuju, dan kita harus fokus